Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam charity. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam charity webinar karir dengan judul Trik Sukses Lolos BUMN. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman zahiliyah hingga zaman ilmiah. Perkenankanlah saya Putri Nur Fitriani selaku moderator yang akan memandu acara charity webinar karir dengan judul Trik Sukses Lolos BUMN yang merupakan kolaborasi dari semangatbantu.id, semangatbantu.com dengan Gumu Education dan didukung oleh tryout cpns.id, Rumah Tahfiz Berdaya, Sedekah atas nama Ibu, dan Arla Utama. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum webinar dan pemateri dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Izin share screen dulu. Webinar pada hari ini merupakan webinar charity, webinar karir dengan judul Trik Sukses Lolos Seleksi BUMN yang insya Allah pematerinya akan disampaikan oleh Kak Vina Mulyana dengan Kak Eza Hazami. Adapun peraturan webinar pada hari ini yang harus teman-teman peserta terapkan, yang pertama, pastikan koneksi internet stabil dan berada di ruangan yang kondusif agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, cek audio dan speaker, pastikan suara terdengar dengan baik dan jelas. Yang ketiga, peserta diharapkan menghidupkan kamera agar webinar lebih interaktif. Yang keempat, peserta wajib mute mikrofon kecuali diperbolehkan dan diperizinkan oleh moderator. Dan yang terakhir, apabila peserta memiliki pertanyaan selama webinar berlangsung, silakan untuk ditanyakan lewat chat box atau silakan raise hand terlebih dahulu. Adapun rundown pada webinar kali ini yaitu yang pertama join peserta melalui Zoom yang sudah kita laksanakan bersama. Yang kedua pembukaan yang sedang berlangsung. Yang ketiga pembacaan CV dari narasumber. Yang selanjutnya pemaparan materi dari narasumber pertama yaitu merupakan Kak Vina Mulyana, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu dilanjutkan dengan pembacaan CV narasumber kedua yang merupakan Kak Eza Hazami, dilanjutkan dengan pemaparan materi, lalu dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab dari sesi kedua yaitu merupakan pemateri dari Kak Eza Hazami, dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan juga penutupan. Baik, langsung saja kita masuk pada sesi pertama yaitu untuk pembacaan CV terlebih dahulu, yaitu merupakan pembicara Kak Vina Mulyana yang beliau merupakan seorang yang berpengalaman bekerja di BUMN yang memiliki fokus pada public relation dan stakeholder management. Beliau juga memiliki banyak pengalaman dan juga prestasi di bidang komunikasinya yang mendukung keahliannya, dan juga beliau merupakan pemenang dari Noni Jakarta pada tahun 2014. Saat ini Vina Mulyana telah sukses mengumpulkan 2 juta followers di TikTok dan juga 45.000 followers di Instagram kurang dari 6 bulan sebagai konten kreator yang membahas mengenai kepekerjaan dan juga BUMN dan juga trik-trik untuk melamar pekerjaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja kepada sesi pemateri. Kak Vina Mulyana, apakah sudah tergabung di Zoom ini? Halo Kak Putri, halo teman-teman semua. Halo Kak Vina, apa kabarnya Kak? Baik-baik, teman-teman juga semuanya. Semoga baik semua ya. Insya Allah ya Kak. Oke Kak Vina, sepertinya sudah sangat ceria dan siap bersemangat untuk menyampaikan materi ya. Insya Allah.
fresh banget. Jadi ada energi positif juga untuk kita semua. Oke, Kak Vina sudah siap untuk menyampaikan materi pada hari ini? Siap. Kepada Kak Vina, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Putri. Halo teman-teman semua. Senang banget kita bisa ketemu di webinar lagi di kesempatan kali ini. Sekarang topiknya adalah sukses lolos seleksi BUMN. Kalau aku nanti akan ngebahas mungkin lebih detail soal BUMN, tapi kalau misalnya nanti untuk proses rekrutmen, terus proses wawancara, sebenarnya nggak beda jauh sama wawancara pada umumnya. Nanti akan dikemukakan sama Kak Eza ya untuk detail mengenai itu. Kalau aku nanti akan bahas mengenai detail mengenai apa sih perbedaan BUMN sama swasta. Jadi pastikan teman-teman stay sampai akhir biar dapat informasi yang lengkap dan komprehensif. Aku izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya? Baik, aku mulai. Jadi hari ini aku akan cerita tentang apa sih? Aku hari ini akan cerita tentang overview dulu nih. Sebenarnya BUMN itu seperti apa? Yang kedua, aku juga akan bahas mengenai berkarir di BUMN itu bagaimana gitu ya, apa perbedaannya dengan perusahaan lain, dan tips dan trik proses rekrutmen di BUMN. Secara survei aja nanti lebih dalam, nanti mungkin akan dibahas sama Kak Eza. Nah, teman-teman, kalau kita ngebahas tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, secara definisi sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, BUMN itu merupakan perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Secara gampang berarti perusahaan ini sebenarnya dimiliki sahamnya oleh negara secara umum ya, secara merupakan pemegang saham terbesarnya adalah negara. Nah, yang nggak banyak orang tahu adalah biasanya kalau kita ngomongin BUMN itu hanya beberapa perusahaan aja. Tapi sebenarnya BUMN itu banyak sekali dan ada di beberapa industri yang berbeda. Ada 108 perusahaan di 12 klaster dan 1 pemilik saham ya. Jadi dia bergerak di berbagai industri mulai dari pertambangan, perminyakan, logistik, pariwisata, transportasi, semuanya. Hampir ada BUMN yang berkarir di situ. Nah, apa saja sih industri tempat BUMN ini berbisnis gitu ya. Ini ada 12 klaster industri BUMN gitu ya yang teman-teman bisa lihat. Ada klaster energi dan migas, ada minerba atau mineral dan batu bara gitu ya. Ada perkebunan dan kehutanan, ini BUMN-nya adalah PTPN kalau teman-teman pernah dengar. Ada klaster industri pangan, ini BUMN-nya seperti Pupuk Indonesia, ada Bulog, ada Raja Wali Nusantara. Ada klaster industri kesehatan seperti Bio Farma, ada industri manufaktur seperti Krakatau Steel, holding industri pertahanan ya. Kemudian ada juga perbankan gitu ya, kayak Mandiri, BRI, BNI, BTN, ada jasa asuransi kayak Bahana, Jiwasraya, Asabri, ada jasa telekomunikasi seperti Telkom, ada klaster infrastruktur seperti BUMN yang belakangnya karya-karya gitu ya, kayak Utama Karya, Adikarya, Waskita Karya. Terus ada klaster logistik nih, seperti Pelindo, KAI, Pelni, dan yang terakhir adalah klaster jasa pariwisata, kayak Hotel Indonesia, Sarinah, Angkasa Pura, Airnav, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan BUMN sama perusahaan swasta gitu ya? Nah, kalau perusahaan swasta ini, mostly yang mereka lakukan adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sementara kalau BUMN, selain harus memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya, BUMN juga memiliki fungsi sosial lain ya, yaitu sebagai penyelenggara kemanfaatan umum untuk hajat hidup orang banyak. Istilahnya kayak gini, perusahaan BUMN itu harus siap rugi kalau misalnya menanggung hajat hidup orang banyak. Contoh kayak PLN harus mengalirkan listrik ke Papua, yang dimana di sana ongkos untuk operasinya aja itu lebih mahal daripada ongkos listriknya. Tapi mau nggak mau itu harus dilakukan gitu ya, karena itu adalah fungsi sosialnya BUMN. Istilahnya mereka itu harus siap gitu ya untuk memberikan akses ke semua rakyat Indonesia tanpa terkecuali secara adil gitu ya, walaupun mereka secara bisnis wise itu mengalami ya mungkin tidak untung-untung amat gitu ya, dibandingkan mengalirkan listrik di Pulau Jawa sama dibandingkan mengalirkan listrik di Pulau Papua, ya pasti akan menguntungkan di Pulau Jawa kemana-mana. Tapi itu BUMN harus hadir, siap memberikan yang terbaik untuk negeri.
Kenapa sih bekerja di BUMN gitu ya? Kalau misalnya ditanya, pasti yang pertama adalah karena gaji dan tunjangannya lumayan gitu ya. Tapi selain itu, nggak banyak yang tahu juga bahwa BUMN merupakan salah satu perusahaan yang sistemnya itu sudah established ya, secara jenjang karir. Terus mereka juga bisa memberikan kesempatan mendapat pendidikan lebih tinggi untuk para pegawainya. Jadi ada kesempatan untuk bisa kuliah lagi gitu ya, dibiayai sama BUMN. Dan yang terakhir juga nggak banyak orang tahu bahwa pegawai BUMN itu biasanya lebih mudah mendapat fasilitas perbankan. Jadi kalau teman-teman ngajuin tunjangan kayak KPR, ngajuin tunjangan kayak kredit motor, itu biasanya kalau statusnya pegawai BUMN akan lebih mudah di-approve. Nah, gimana nih Kak caranya biar bisa berkarir di BUMN? Untuk berkarir di BUMN itu sebenarnya ada 2 jalur penerimaan, teman-teman. Ada jalur fresh graduate yang biasanya dibungkus dengan nama manajemen trainee ya. Biasanya kalau BUMN hire fresh graduate itu lewat manajemen trainee, dan ada juga jalur professional hire atau pro hire gitu ya. Ini biasanya ditunjukkan untuk yang sudah berpengalaman. Apa perbedaannya? Kalau fresh graduate itu biasanya untuk yang memang fresh graduate belum punya pengalaman kerja atau kurang dari 3 tahun biasanya. Usianya dinisbahkan tuh 22 sampai 27 tahun lah gitu ya. Mereka juga di beberapa BUMN mensyaratkan belum boleh menikah karena biasanya mereka akan ditempatkan di seluruh Indonesia wilayah operasinya. Kalau memang mereka sudah berkeluarga, biasanya hal ini agak susah gitu ya. Dan kandidat juga akan diputar nih di beberapa fungsi kerja gitu. Jadi kamu mungkin akan ke operasi, kemudian ke finance, ke procurement dan lain sebagainya. Jadi dia akan diputar biasanya kalau di MT. Sementara untuk professional hire biasanya dia perbedaannya adalah diperuntukkan untuk yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 3 tahun gitu ya. Usianya juga biasanya lebih tua, lebih dari 25 tahun. Dia ketika masuk nggak akan diputar lagi, langsung spesifik di satu fungsi kerja perusahaan, terbuka bagi yang sudah menikah, tapi tetap ya harus siap ditempatkan di seluruh wilayah operasional tempat BUMN itu berada. Nah, ini perbedaannya sebenarnya dibanding rekrutmen atau seleksi swasta pada umumnya. Kalau seleksi swasta pada umumnya mungkin kalian cuma ngirim CV, habis itu diwawancara, baru habis itu langsung masuk. Sementara kalau BUMN ini proses seleksinya lebih panjang. Setelah tes administrasi, kayak pengumpulan berkas, pengecekan persyaratan, akan ada tes gitu ya. Tesnya itu kayak tes TPA, ada psikotes. Setelahnya itu ada wawancara bisa 2, bisa 3 kali. Ada wawancara dengan HR, ada wawancara dengan user. User di sini tuh bisa langsung bos kalian ataupun direksi. Setelahnya kalian akan masuk ke medical check up gitu ya. Biasanya di BUMN tuh sangat ada tes kesehatan terlebih dahulu, tergantung BUMN-nya, baru onboarding proses. Jadi kalau misalnya perusahaan swasta itu 2-3 tahapan, di BUMN biasanya sampai 4 atau 6 tahapan gitu. Jadi tipsnya memang teman-teman harus punya endurance gitu ya, harus punya kesabaran yang lebih besar dan lebih panjang biasanya kalau misalnya mau melamar di BUMN. Di mana nih Kak untuk bisa tahu lowongannya gitu ya? Yang pertama teman-teman, yang namanya BUMN itu sering banget ada lowongan bodong ya. Jadi teman-teman harus cek banget di website yang resmi seperti Instagramnya Kementerian BUMN, website resminya perusahaan BUMN, media sosial atau Instagram perusahaan BUMN, hingga website lowongan kerja yang berafiliasi dengan BUMN. Biasanya Kaliber gitu ya, atau LinkedIn-nya BUMN tersebut, itu memang sudah resmi, jadi kalian ambil informasinya dari situ aja. Jangan dari website-website yang sebenarnya kita nggak tahu tuh website-nya dari mana ya. Saya rekomendasikan beberapa 4 opsi ini untuk mencari tahu lowongan tentang BUMN. Nah, tips dan triknya gimana nih Kak biar kita lolos? Yang pertama adalah pastikan semua dokumen administrasi itu lengkap ya. Terus karena memang BUMN itu biasanya untuk administrasi dia tuh lebih banyak persyaratannya dibanding dengan perusahaan swasta pada umumnya. Terus yang kedua, lengkapi diri dengan skill atau kemampuan yang dibutuhkan gitu ya. Balik lagi, lamarannya harus dipersonalisasi gitu ya. Kalau kalian memang sekarang masih kuliah atau baru lulus, bisa ikut kegiatan organisasi untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Jangan lupa untuk perluas koneksi dengan alumni dan dosen, karena dengan memiliki informasi gitu ya untuk orang-orang yang sudah lebih dulu bekerja di BUMN, bukan tidak mungkin kalian bisa mendapatkan head start atau poin plus gitu ya untuk tahu informasi tentang rekrutmen yang ada di perusahaan BUMN tersebut. Dan yang terakhir, BUMN itu merupakan perusahaan yang punya visi go global. Semua BUMN ya dimandatkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian BUMN. Jadi mereka akan lebih memilih kandidat yang mampu berbahasa Inggris dengan baik. Jadi bagi teman-teman yang ingin
lanjutkan karirnya ke BUMN, coba untuk bisa berlatih bahasa Inggris dari sekarang. Tapi Kak, kalau misalnya saya nggak aktif organisasi, terus saya kuliah pulang, nggak ada prestasi, apa bisa tetap lolos di BUMN? Bisa. Caranya adalah yang pertama, coba kamu cari pengalaman kerja dulu dengan magang ya. Jadi coba exposure dulu, dari magang, kamu mungkin coba dulu beberapa pekerjaan di non-BUMN. Terus coba kalau misalnya ke toko buku, itu ada beberapa buku soal-soal tentang TPA. Itu dibeli aja, kalian latihan. Biasanya soalnya nggak jauh-jauh dari situ. Terus beberapa pelatihan-pelatihan, workshop juga bisa membuat kalian meningkatkan kemampuan ya. Jadi ikut kelas, ikut workshop gitu ya. Terus kalau misalnya memang belum waktunya, saya juga masuk ke BUMN itu via Pro Hire. Jadi sebenarnya teman-teman nggak apa-apa loh kalau misalnya mau memulai karir dulu di perusahaan non-BUMN gitu ya. Dan yang terakhir, don't be afraid to ask for recommendation. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bekerja dan ada bosnya di tempat kerja yang lama, bisa dimintakan rekomendasi untuk bisa sebagai modal untuk melamar di BUMN, itu juga bisa jadi nilai plus. Itu kalau dari saya kembalikan lagi ke Kak Putri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Vina untuk pemaparan materi pertamanya pada sesi pertama mengenai trik sukses lolos BUMN. Tadi mungkin Kak Vina sudah menjelaskan ya, menyampaikan mengenai kenapa BUMN ini banyak sekali orang yang berminat dan kenapa itu, dan jalur-jalur masuknya ke BUMN dan lain-lainnya sudah disampaikan oleh Kak Vina. Oke, silakan teman-teman yang ada di room Zoom pada hari ini yang ingin menyampaikan pertanyaannya, yang atau enggak boleh berinteraksi langsung dengan Kak Vina dengan raise hand terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan dan sharing langsung dengan Kak Vina. Dipersilakan teman-teman. Oke, teman-teman gimana nih? Boleh di kolom chat dulu atau enggak boleh langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada Kak Vina Mulyana. Oke Kak, sambil kita nunggu nih, kita ngobrol dulu. Ketika untuk mengenai perihal lowongannya nih, perihal lowongan BUMN itu tuh biar kita tahu itu tuh real gitu, dan kita tuh jalur itu jalur yang baik gitu untuk melamar, kan bisa melalui job seeker, job street dan lain-lainnya. Itu tuh gimana ya Kak, biar tahu kalau itu tuh resmi gitu dari lowongannya? Balik lagi harus lihat, dicermati lowongannya kayak gimana ya. Kalau misalnya memang dapatnya itu di situs dan bukan situs resmi, aku sarankan teman-teman cek lagi ke situs resminya. Hampir semua perusahaan BUMN itu punya situs resmi, dan kalaupun mereka ada buka rekrutmen, itu pasti akan diposting, akan diunggah di situs resminya. Jadi teman-teman harus cross-check lagi kalau memang dapat lowongan pekerjaan gitu ya. Terus yang kedua, biasanya kalau lowongan bodong itu dari segi format, dari segi kelihatannya aja udah aneh gitu ya. Dan biasanya sudah tidak terlihat profesional dari lamarannya gitu. Mereka akan meminta waktu cepat untuk kalian bisa mengkonfirmasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apalagi diminta uang gitu ya sama proses rekrutmen, bisa dipastikan itu bukan lowongan aslinya BUMN. Gitu teman-teman. Jadi di cross check lagi ya Kak ya, Betul. biar resmiannya. Oke Kak, di sini sudah ada Kak Neti Fitria yang raise hand nih, mungkin mau bertanya langsung. Kak Neti dipersilakan untuk unmute dan juga on cam. Silahkan Kak Neti Fitria. Iya, sebelumnya saya minta maaf karena tidak dapat on kamera karena suatu kendala. Pagi Kak Vina, izin bertanya, kalau untuk masuk BUMN itu apakah predikat cum laude saat kelulusan itu menentukan? Yang pertama. Terus yang kedua itu berapa skor minimal untuk tes bahasa Inggris seperti TOEFL untuk bisa masuk atau lolos di BUMN. Terus sama yang ketiga itu saya izin bertanya, kalau untuk lulusan S1 Biologi FMIPA itu bisa masuk BUMN yang mana saja Kak? Saya baru tahu yang Bio Farma saja, seperti itu. Nah, terima kasih. Terima kasih Mbak Neti atas pertanyaannya. Satu-satu dulu ya. Tadi pertanyaannya adalah kalau
masuk BUMN tuh apakah IPK-nya atau statusnya harus cum laude? Jawabannya enggak, karena saya juga IPK-nya enggak cum laude gitu, saya juga bukan mahasiswa berprestasi, tapi saya bisa berkarir di BUMN gitu ya. Yang pertama kali dilihat tuh bukan IPK dan cum laude-nya kok Mbak Neti, tapi memang apakah dia itu memiliki kompetensi dan skill yang sesuai. Ini sebenarnya hampir sama, bukan hanya di BUMN aja ya. Mungkin Kak Eza nanti akan bahas ini lebih dalam, tapi yang pertama kali dilihat itu pasti kompetensinya apa gitu ya. Tapi memang perbedaannya kalau di BUMN ada kriteria pendidikan gitu. Biasanya kalau misalnya diminta minimal S1, ya mereka nggak akan tolerir ya. Kalau misalnya D3 juga apply misalnya pasti akan lebih diutamakan yang S1. Kecuali memang kalian masuknya lewat jalur pro hire. Kalau jalur pro hire biasanya lebih fleksibel dibandingkan manajemen trainee. Yang kedua, soal TOEFL. Berapa sih, Kak, TOEFL yang diwajibkan kalau di BUMN? Sebenarnya ini beda-beda ya, tergantung BUMN ya. Karena BUMN juga ada 100 perusahaan lebih. Cuman biasanya sih rata-rata di atas 500 gitu. Untuk Telkom kemarin, dia itu bilang di atas 550 gitu. Jadi menurut aku amannya sih sebenarnya di atas 550 ya buat teman-teman kalau misalnya diminta untuk punya skor TOEFL. Tapi kalau misalnya let's say teman-teman memang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus juga itu bisa ditunjukkan aja sih sebenarnya nggak harus TOEFL. Kayak perusahaan saya selama proses rekrutmen kemarin nggak minta TOEFL, tapi dalam proses rekrutmennya itu semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi mereka yang bahasa Inggrisnya kurang baik juga pasti akan kelihatan sebenarnya selama proses rekrutmen itu. Yang ketiga, tadi Mbaknya bilang kalau dia itu jurusan biologi ya. Sebenarnya BUMN apa saja sih yang bisa masuk jurusan biologi? Semua BUMN bisa kok Mbak sebenarnya. Nggak ada BUMN tertentu gitu. Kalau misalnya memang Mbaknya sering riset gitu ya, yang paling deket ya memang BUMN farmasi dan BUMN pertanian ya, kayak RNI atau PTPN atau perhutani, itu pasti akan butuh. Tapi di luar itu Mbak juga bisa masuk karena ada beberapa BUMN yang buka untuk semua jurusan gitu. Kayak bank itu buka pasti untuk semua jurusan. Jadi kalau misalnya mau banting setir ke arah perbankan, ke arah finance itu boleh gitu ya. Kemarin BUMN saya bidang pertambangan juga bukanya untuk semua jurusan. Jadi bisa sebenarnya. Nggak tertutup untuk BUMN tertentu aja. Semua BUMN bisa dimasuki oleh semua jurusan kalau misalnya kamu memiliki kompetensi yang sesuai. Gitu. Itu Kak Neti, Fitri, apakah sudah terjawab atau ada yang mau disampaikan lagi nih kepada Kak Vina? Gimana Kak Neti? Izin bertanya lagi, kalau untuk semisal yang dibutuhkan itu tes TOEFL, itu apa harus dari lembaga yang ITS ya Kak? Itu aja sih. Terima Tergantung kasih. BUMN ya, Kak Neti. Jadi kalau misalnya dimintakan memang harus dari lembaga yang tersertifikasi, memang kita harus tes di sertifikasi. Tapi ada beberapa juga BUMN yang pakai tes apa sih namanya mock up ya, mock up TOEFL juga bisa gitu. Ada juga yang nggak minta. Tapi memang ini kemampuan bahasa Inggris itu akan sangat dilihat. Jadi walaupun memang teman-teman misalnya nggak diminta tes TOEFL, tapi kemungkinan besar tesnya itu semua dalam bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau teman-teman juga nanti kalau yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya kurang juga nanti akan kelihatan gitu. Jadi menurut aku sih nggak harus tes TOEFL-nya ya. Balik lagi ya belajar bahasa Inggrisnya aja untuk yang harus dilakukan terus-menerus gitu. Oke, bagaimana Kak Ya, Neti? Sudah cukup? Cukup Kak. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Neti untuk penyampaian materi pertanyaannya melalui raise hand dan ngobrol langsung nih dengan Kak Vina. Oke, teman-teman yang lainnya pun jika ada yang mau ditanyakan secara langsung boleh raise hand terlebih dahulu. Jika nanti sudah dipersilahkan boleh unmute mikrofonnya. Oke, Kak Vina di sini ada pertanyaan di kolom chat nih. Yang pertama dari Kak Dinka. Selamat pagi Kak, saya mau bertanya kalau tes psikotes di setiap kantor BUMN sama atau beda ya? Saya pernah tes psikologi dan tes rekrutmen di salah satu BUMN, tapi violet lumayan banyak tes-tesnya. Terima kasih. Jawabannya berbeda tergantung BUMN-nya. Gitu. Karena biasanya tes itu juga disesuaikan sama industri ya. Contoh tes untuk perbankan itu akan berbeda jauh sama kalau misal kamu melamar untuk BUMN pertambangan atau BUMN industri misalnya. Itu beda gitu. Jadi kalau di
perbankan misalnya kamu akan dites numerical skills-nya dan analytical skills-nya lebih tinggi. Kalau misalnya kamu tes di BUMN telekomunikasi misalnya, akan dites juga technicality-nya akan lebih tinggi. Kalau kamu tes misal di pertambangan, kamu juga akan dilihat technical skills-nya lebih tinggi. Gitu. Jadi tergantung BUMN-nya. Biasanya tes tersebut nggak bisa disamakan, cuman dari segi soal sih hampir sama gitu ya. Misalnya akan ada deret angka, akan ada diagrammatical reasoning, akan ada verbal reasoning gitu. Jadi untuk latihannya sih sebenarnya bisa dari satu sumber. Tapi nanti mungkin akan ada modifikasi dari soal-soalnya, disesuaikan dari perusahaan BUMN itu bergerak di bidang apa, gitu. Oke, sudah terjawab ya Kak Dinka. Jika ada yang bertanyakan lagi, boleh on mic dulu atau mau berinteraksi langsung dipersilahkan. Tapi Kak Vina biasanya itu kan, tadi Kak Vina sampaikan mengenai tergantung dari BUMN-nya. Tapi itu untuk setiap posisi yang dibuka tuh lowongannya tuh ada beberapa. Nah itu tuh biasanya soalnya sama nggak sih untuk setiap posisinya atau tiap posisi itu berbeda soalnya? Jadi gini, biasanya tesnya tuh nggak cuma satu, Kak. Ada tes psikotes, ada tes bidang gitu ya, dan ada juga biasanya tes kayak yang ngelihat dia itu cocok nggak kira-kira sifatnya apabila masuk ke culture perusahaan tersebut gitu. Jadi tesnya tuh biasanya ada 3. Nah, kalau tes psikotes biasa itu biasanya sama nih setiap posisi. Tapi kalau tes bidang, nah itu disesuaikan sama posisi yang dia lamar. Misalnya saya ngelamar komunikasi, teman saya ngelamarnya business administration, ya pasti beda gitu ya. Karena kan yang dilihat juga kan pasti beda nih skills-nya gitu. Nah, tes untuk melihat apakah dia itu cocok di culture perusahaan juga biasanya sama. Cuma perbedaannya tes yang melihat kecocokan kita di culture perusahaan itu nggak ada jawaban benar atau salah. Biasanya dia ngelihat nanti kecenderungan kita tuh gimana sih di A atau di B gitu. Biasanya nama tesnya tuh SJQ ya, Situational Judgment Questions gitu. Di perusahaan saya kemarin pakai itu. Di beberapa BUMN juga ada pakai itu gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Vina. Untuk pertanyaan Kak Dinka sudah terjawab ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Vina dari Kak Cynthia. Dia mau bertanya bagaimana jika kita memiliki pengalaman kerja yang tidak sesuai dengan bidang rekrutmen di BUMN itu, tapi kualifikasi pendidikan kita sesuai, hanya pengalaman kerja saja yang tidak sesuai. Oke, gini, kalau misalnya pengalaman kerjanya itu masih di bawah 3 tahun, menurut aku kamu masih bisa kok punya kesempatan untuk bisa ikut yang via manajemen trainee ya. Kan tadi ada 2 jalur penerimaan. Kalau misalnya kamu masih di bawah 3 tahun, kamu bisa masuk ke manajemen trainee gitu. Biasanya dia akan melihat lebih detail ke bidang pendidikannya. Tapi kalau misalnya nih kamu memang pengalaman kerja itu sudah lebih dari 3 tahun atau lebih dari 5 tahun, aku sarankan kamu coba bisa untuk masuk dan cari lowongan yang memang sesuai sama pengalaman kerja gitu. Karena ketika kita udah pengalaman kerjanya lebih banyak, biasanya yang pertama kali dilihat itu pengalaman kerjanya, walaupun pendidikannya masih relevan gitu. Kalau misalnya nanti kamu mau shifting sesuai dengan pendidikannya, ya kamu harus cari pengalaman yang bisa mendukung juga gitu. Apakah memang kamu bisa cari di swasta dulu, atau kamu ikut workshop dulu. Jadi pendidikan yang waktu itu kamu sampaikan dan kamu dapat itu masih relevan sama sekarang gitu ya. Itu sih kalau dari aku sarannya. Oke, pertanyaan Kak Cynthia sudah terjawab. Gimana Kak Cynthia, boleh diberikan reaction-nya, sudah terjawab atau belum, atau boleh berinteraksi langsung dengan Kak Vina jika ada yang bertanyakan kembali. Oke, sudah cukup katanya Kak. Baik, lanjutkan lagi. Kak Vina, ini pertanyaan dari Kak Regita. Izin bertanya, rekomendasi dari Kak Vina untuk perusahaan BUMN yang dapat menerima lulusan S1 Arsitektur, kira-kira perusahaan mana saja ya Kak, selain klaster infrastruktur? Dan ada nggak Kak perusahaan BUMN yang buka lowongan untuk lulusan diploma? Silakan. Balik lagi, kalau misalnya ditanya, jurusan ini bagusnya BUMN apa ya? Jurusan ini bagusnya BUMN apa ya? Aku tuh nggak bisa bilang gitu ya, karena banyak sekali BUMN tuh yang juga bukan semua jurusan gitu. Jadi kalau misalnya memang yang benar-benar sesuai dan satu rumpun, ya jelas klaster infrastruktur, terus yang belakangnya karya-karya gitu ya, atau memang klaster teknik ya. Tapi di luar itu juga sebenarnya kamu bisa gitu ya. Kadang-kadang ada BUMN yang bilang gini, misalnya buka untuk lowongan tertentu, mereka cuma bilang pengalaman minimal S1 bidang teknik. Itu kan tekniknya berarti macam-macam ya.
mau teknik mesin, teknik industri, teknik arsitektur bisa masuk ke situ gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali kok BUMN yang di luar infrastruktur juga yang kamu bisa lamar gitu. Ke pertambangan bisa, ke perminyakan bisa gitu ya. Ke pertanian bisa juga kalau kamu mau gitu ya. Jadi bisa dicermati aja lowongannya, banyak-banyak buka dan referensiin. Terus yang kedua adalah tadi apa pertanyaannya? Kalau sorry aku lihat dulu. Oh, kalau yang diploma itu bisa nggak ada BUMN nggak yang buka? Jangankan diploma, lulusan SMA aja ada. Kemarin Pertamina baru buka khusus untuk D3 ya. Jadi banyak gitu. Jangankan diploma, SMA juga ada yang buka gitu. Jadi teman-teman sering-sering aja cek, ada beberapa lowongan ya, ada beberapa website yang aku rekomendasikan untuk secara berkala akan upload gitu ya, lowongan-lowongan kerja BUMN. Dan biasanya BUMN itu kan buka lowongan itu memangnya biasanya dari Q3 dan Q4 ya. Jadi dari pertengahan sampai akhir tahun biasanya untuk pembukaan lowongan yang banyak dari tiap BUMN. Jadi sering-sering aja lihat Instagramnya Kementerian BUMN, atau kalau kamu memang udah tahu pengen masuk perusahaan tertentu, follow aja media sosialnya. Pasti nggak mungkin enggak dikasih tahu lewat situ. Gitu. Oke, kemudahan untuk mencari informasi sekarang lebih banyak ya Kak ya. Dengan Instagram pun kita sebenarnya bisa dapat informasi untuk lowongan itu sendiri. Gitu. Berarti sudah terjawab ya untuk pertanyaan Kak Regita. Kita lanjutkan dari pertanyaan Kak Diah Eka Putri. Apakah BUMN ini mengakui lulusan D4 jika di lowongan terlampir syarat minimal S1, apakah lulusan D4 memiliki kesempatan? Karena kemarin saya sempat magang kampus di salah satu perbankan BUMN mengatakan bahwa D4 belum diakui. Apakah itu benar, Kak? Terima kasih. Oke. Tergantung BUMN-nya. Ada yang sudah menyetarakan D4 itu layaknya S1, ada yang masih agak rigid ya, masih agak kaku ya harus S1 ya S1. Perusahaan saya kemarin buka untuk S1 minimal gitu ya, tapi memang perusahaan kami agak rigid ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lulusan D4 itu dianggapnya nggak setara gitu. Tapi ada juga beberapa BUMN yang menganggap setara ya. Jadi kalau misalnya bagi teman-teman yang D4, menurut aku bisa coba beberapa BUMN kayak perbankan gitu ya, atau memang BUMN jasa. Biasanya mereka lebih fleksibel. Tapi kalau BUMN yang agak teknikal nih, yang memang bergeraknya di industri dan sektorial gitu ya, kayak pertambangan, perminyakan, infrastruktur, pertanian, farmasi, itu biasanya lebih rigid. Gitu. Jadi mereka kalau bilang S1 karena memang industrinya juga memang industri yang industrial gitu ya, itu biasanya lebih rigid. Tapi kalau misalnya dia itu survei atau jasa, dia lebih fleksibel. S1 tapi kalau misalnya D4 bisa juga coba kayak gitu sih. Jadi lebih menyesuaikan dengan perusahaannya ya Kak ya, kita pun harus tahu gitu mereka akan seperti apa gitu, dan kita harus lebih detail lagi informasi yang kita dapatkan sebelum kita melamar. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Dinka Zikra. Kalau kerja di BUMN, apakah ada peluang bisa bekerja di luar negeri? Seperti contoh ada teman saya kerja di BNI dan dimutasi atau dipindah tugaskan cabang bank di BNI Korea, dipindah kerja di sana. Mungkin dari kualifikasi atau kebijakan. Terima kasih. Gimana Kak? Bisa banget. Sangat bisa sekali gitu ya. Karena itu kan sama aja kayak mutasi operasional aja gitu. Kayak perusahaan saya tuh punya satu cabang di Singapura, satu cabang di London ya. Dan ada beberapa pegawai dari kami juga yang ditugaskan dimutasi di situ. Gimana caranya? Ya memang harus kualifikasi dan kinerjanya baik. Yang pertama tentu saja teman-teman bahasa Inggrisnya memang harus bagus banget gitu ya. Yang kedua, teman-teman juga secara kinerja, secara kompetensi dan skill selama bekerja di perusahaan itu terlihat baik, sehingga bisa ditugaskan di sana gitu. Karena itu merupakan kantor representatif dan orang-orang yang ada di sana juga mostly bukan orang Indonesia gitu ya. Kita akan kerja sama orang asing. Jadi teman-teman juga harus memiliki kemampuan teamwork dan inclusivity yang tinggi gitu. Jadi ya bisa banget ya. Kalau perbankan tuh ada cabang di luar negeri di mana-mana. Perusahaan saya juga ada 2 cabang di luar negeri. BUMN lain juga banyak gitu yang wilayah operasionalnya bahkan sampai di beberapa negara gitu ya, bahkan bukan negara-negara terkenal gitu, ada yang di Algeria, ada yang di Sudan gitu ya, terus ada juga kalau perminyakan tuh ada yang sampai di negara-negara semenanjung Arab ya, teman-teman harus siap gitu kayak Kazakhstan, ya kayak gitu-gitulah. Jadi ya harus siap kalau misalnya mau dipindahkan di sana. Tapi memang
nggak bisa langsung ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman masuk dulu ke BUMN-nya, berkarir di sana 3-5 tahun, di-assess selama waktu tersebut, kalau memang oke, baru biasanya dimutasi gitu. Oke, terima kasih Kak Vina untuk pertanyaan dari Kak Dinka sudah terjawab. Yang selanjutnya merupakan pertanyaan dari Kak Cynthia, yaitu dia bertanya lebih baik skill bahasa Inggris dulu yang lebih general atau skill bidang dulu yang lebih spesifik. Saya suka bingung mulai dari mana dulu Kak. Oke. Menurut aku sih boleh dari skill bahasa Inggris dulu ya, gitu ya. Kalau aku sih saran gini. Mulai dari yang menurut kamu lebih susah dan lebih challenging gitu. Apakah menurut kamu lebih challenging belajar bahasa Inggris dulu atau belajar skill kamu yang memang kamu ingin masuki gitu ya. Kalau kamu memang sudah punya dasar nih ke pekerjaan yang hampir sama, selaras, serumpun sama jurusan kamu, biasanya kan belajar skillnya bisa lebih mudah gitu ya. Tapi untuk belajar bahasa Inggris nanti akan lebih menantang. Jadi gunakan kesempatan, biasanya aku sarankan belajar bahasa Inggris dulu. Tapi kalau misalnya kamu memang bahasa Inggrisnya kamu rasa ya saya sudah oke kok belajar bahasa Inggrisnya, mau belajar skill dulu ya silahkan aja. Jadi mulai dari yang lebih menantang, dan yang kedua bisa mulai paralel gitu. Jadi jangan tunggu bahasa Inggrisnya bagus dulu baru mulai skill yang selanjutnya. Ketika sudah belajar, kamu merasa sudah cukup, ya paralel. Yang kedua kemudian bisa dimulai juga belajar. Gitu, Cynthia. Semoga menjawab. Jadi lebih menyesuaikan dengan apa yang jadi permasalahan ya Kak untuk kita atasi lebih cepat gitu dari yang lebih sesuai juga dengan Kak Cynthia tadi. Oke, teman-teman di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Saya berikan satu kesempatan, satu penanya terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Oh, terus Kak Cynthia sudah jawab, katanya sudah jelas Kak, terima kasih ya. Oke, silakan teman-teman, saya berikan kesempatan satu penanya terakhir pada sesi tanya jawab pada sesi pertama narasumber Kak Vina Mulyana. Sambil kita nunggu nih Kak, Putri sempat ke notis tadi perihal lowongan pekerjaan BUMN itu memang ada ya Kak ya untuk peluang bagi SMA gitu. Kan kita pikir harus yang apa berpendidikan apa udah berpendidikannya lebih tinggi gitu. Ternyata untuk SMA pun ada. Ada. Tapi itu tuh kan biasanya untuk penunjangnya, maksudnya kan secara pengalaman, secara pengalaman dari pekerjaan atau organisasi gitunya tuh ada sisi yang lebih berpengaruh nggak sih Kak dibanding dengan pendidikannya sendiri, dan posisinya biasanya tuh posisi untuk apa gitu yang biasanya dibuka untuk lulusan SMA. Oke. Biasanya ada posisi untuk lebih teknikal ya. Kan ada posisi manajerial, ada posisi teknikal. Biasanya untuk teman-teman yang lulusan SMA, biasanya akan di-keep di posisi-posisi teknikal gitu. Jadi yang lebih banyak ke lapangan, lebih in touch sama masyarakat gitu ya. Itu biasanya akan lebih dibuka untuk SMA. Tapi kalau misalnya pendidikan lebih tinggi, biasanya S1 atau bahkan S2 gitu ya, itu akan mulainya di posisinya manajerial biasanya gitu. Jadi gitu sih kalau dari jenjang karirnya. Tapi aku nggak bilang bahwa teman-teman yang mulainya SMA nggak bisa masuk manajerial, ya nggak juga gitu ya, bisa juga gitu. Cuman memang dari jenjang karir biasanya startingnya dia bisa lebih bawah gitu di antara yang teman-teman yang biasanya basicnya udah S1. Tapi apakah bisa naik ke manajerial juga? Ya bisa. Ada presidennya, ada contohnya, ada juga, nggak masalah gitu. Oke Kak, tapi kalau dalam proses perekrutan sendiri gitu yang dinilai lebih, maksudnya yang dilihat gitu tuh selain dari pendidikannya tuh apalagi gitu, apakah pengalaman dari dia bekerja dan organisasi tuh menunjang juga nggak sih untuk kalau di BUMN Kak? Menunjang sekali gitu. Hampir sama sih sebenarnya BUMN tuh cari kandidat juga hampir sama kayak perusahaan pada umumnya. Mungkin nanti Kak Eza akan lebih bahas soal ini ya. Tapi yang kita lihat itu sebenarnya kita nggak nyari orang yang paling pintar. Kita juga nggak nyari orang yang prestasinya sebejibun gitu ya. Biasanya kita lihat itu adalah apakah individu ini itu mau belajar dan mau diarahkan biasanya kalau di BUMN gitu. Utamanya bagi para fresh graduate ya, atau mereka yang belum punya pengalaman yang cukup. Kalau misalnya mereka masuk via pro hire, yang pertama kali dilihat dan di-assess pasti pengalamannya gitu. Tapi kalau untuk para fresh graduate, biasanya dilihat ini apakah memang dia itu punya keinginan untuk belajar, cepat adaptasi sama culture-nya BUMN, dan yang selanjutnya adalah apakah memang kandidat tersebut sekiranya bisa cocok nih sama budaya kerja yang ada di perusahaan itu. Baik,
Oke, terima kasih banyak Kak Vina untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya pada sesi pertama kali ini. Sebelum kita akhiri pada sesi pertama ini, izinkan kita untuk mengabadikan momen untuk untuk screenshot layar. Kita foto bareng dulu teman-teman. Boleh on cam dulu ya. Oke, teman-teman kita tunggu sampai hitungan 3. Teman-teman boleh on cam dulu. Kita foto bareng sama Kak Vina di sesi webinar karir terakhir pada bulan ini, yaitu dengan judul Trik Sukses Lolos BUMN. Oke, kita di sini ada 2 layar, kita foto 2 kali ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Vina yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat banyak dan lengkap dan informatif tentunya, dan juga sharing sessionnya pada sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Vina menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sebelum kita akhiri pada hari ini, Kak Vina boleh menyampaikan closing statement-nya terlebih dahulu. Silahkan Kak. Oke, bagi teman-teman yang memang ingin berkarir di BUMN, sebenarnya berkarir di BUMN itu nggak terlalu beda jauh ya sama teman-teman alami kalau misalnya rekrutmen di perusahaan pada umumnya. Pesan aku, kalau misalnya memang kalian ingin bekerja di BUMN, coba aja gunakan kesempatan itu untuk bisa punya endurance yang tinggi. Karena proses seleksi BUMN itu biasanya lebih panjang gitu ya daripada proses seleksi di perusahaan swasta atau perusahaan pada umumnya. Dan yang kedua, yang namanya BUMN itu perusahaannya tuh milik negara, bukan milik perseorangan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau diterima, teman-teman juga harus punya keinginan yang besar untuk berbakti untuk negeri. Ini agak klise kata-katanya, tapi memang begitu gitu ya. Jadi teman-teman harus siap untuk bekerja, setiap pekerjaan yang dilakukan ya emang itu untuk negeri, untuk kemajuan bangsa. Harus punya rasa nasionalisme yang tinggi gitu ya, harus mau berkarya untuk kemaslahatan orang banyak, rakyat Indonesia secara luas. Dengan begitu biasanya itu lebih terlihat gitu bahwa kandidat ini cocok untuk bisa masuk dan bekerja di perusahaan BUMN. Itu dari saya Kak Putri. Baik, terima kasih banyak Kak Vina untuk pemaparan materi dan closing statement-nya. Semoga Kak Vina sehat selalu dan lancar, sukses selalu untuk setiap kegiatannya. Terima kasih Kak Terima Vina. kasih semua. Baik, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya merupakan pemaparan materi kedua dari narasumber kedua yaitu Kak Eza Hazami. Sebelum masuk pada pemateri, izinkan saya untuk menyampaikan data diri, resume dari beliau. Izin share screen. Kak Eza Hazami merupakan seorang rekruter yang memiliki fokus pada mencari kandidat yang pada level pemula hingga eksekutif. Beliau juga mengelola sosial media sebagai media informasi berguna tentang hal-hal rekrutmen, baik itu untuk fresh graduate dan juga job seeker. Nah, beliau memiliki pengalaman bekerja di itu rekrutmen recruitment officer dan employer branding specialist and Stockbit dan bibit.id, ex recruitment officer and employer branding at Mendem Indonesian Tbk, dan juga HR content creator dengan 9.000 followers di Instagram dan juga 160.000 followers di Twitter dan 500.000 subscriber di YouTube. Oke, kita sapa dulu nih Kak Eza Hazami, apakah sudah tergabung di laman Zoom? Halo Kak Putri, apa kabar? Selamat Halo pagi. Kak Eza, alhamdulillah baik Kak Eza. Kak Eza apa kabar? Alhamdulillah masih sehat dan semangat. Harus semangat dong sampai dengan sekarang. Masya Allah. Oke, Kak Eza apakah sudah siap nih menyampaikan materi dan sharing dengan teman-teman di sini? Insya Allah siap, pasti. Allah siap. Oke, kepada Kak Eza kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Putri. Sebelumnya mungkin aku ini ya, cek dulu. Suaraku sama videoku aman kan ya? Aman-aman, Pak. Oke, sip. Kalau gitu berarti aku mau izin share screen ya teman-teman ya. Oh, aku masih di disabled, boleh dibantu nggak Kak Putri ya? Oke, sebentar. Oke, sip. Dah, berarti aku udah bisa nih.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak. Sudah ya, oke, baik. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, jadi mungkin Kak Vina di awal gitu ya sudah memberikan pandangan dari sisi BUMN, tapi sekarang aku akan lebih membawa general nih sebagai seorang rekruter. Oke, jadi ya bisa dibilang tips sukses lolos ya proses atau seleksi rekrutmen teman-teman ya. Nah, mungkin kenalan gitu ya dengan aku. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Kak Putri, tapi izinkan aku memperkenalkan lagi. Aku Recruitment Officer dan Employer Branding di Stockbit dan Bibit ID untuk saat ini, dan sebelumnya di Manufaktur, Mendem Indonesia Tbk. Secara posisi sama, tapi skop kerjaannya beda. Gitu. Nah, ini juga menarik kan, karena aku membawakan topik BUMN, tapi aku background-nya belum ada nih. Maka dari itu aku coba untuk mengulik dari sisi yang apa ya bisa dibilang sebagai seorang rekruter yang memang menjalankan cari orang tuh kayak gimana sih gitu. Kalau tadi kan Kak Vina banyak menjelaskan background-nya, perusahaannya apa aja. Nah, sekarang aku mungkin akan lebih ke seleksi dan prosesnya nih teman-teman. Secara general ya, karena kalau aku bisa bilang BUMN, swasta gitu atau even nanti startup pun teman-teman, proses seleksinya nggak akan jauh berbeda kok. Memang, tapi yang tadi Kak Vina bilang, proses BUMN memakan waktu yang lebih panjang, jadi endurance teman-teman harus lebih terjaga gitu, baik dari tesnya, baik dari interviewnya, wah macam-macam lah gitu. Nah, aku akan kita bawakan sharing ke teman-teman. Nah, agenda belajar kita pada hari ini atau ya pagi hari ini ya, kenapa sih kita harus bekerja teman-teman ya? Bukan cuma di BUMN, di swasta gitu ya, tapi kenapa kita harus bekerja ya? Lalu lanjut proses seleksi atau rekrutmen pada umumnya. Nah, ini ya biasanya teman-teman masih bingung kan kayak Kak, habis interview HRD ngapain ya? Nah, ini aku nanti akan coba bahas ya. Kemudian lanjut lagi berkas yang biasanya dibutuhkan saat melamar kerja, lalu memahami kesalahan saat rekrutmen perusahaan, dan juga persiapan memasuki dunia kerja ya. Jadi kita akan belajar 5 poin ya yang aku akan bawakan ke teman-teman semuanya. Oke. Baik, kenapa sih kita harus bekerja? Nah, mungkin ini teman-teman ya yang paling sering tergambar ketika lulus atau bahkan mungkin ya bisa dibilang habis wisuda gitu ya. Terus baru deh kepikiran pengen ke BUMN, pengen ke swasta gitu ya. Tapi sebenarnya kenapa kita harus bekerja, teman-teman? Ya. Yang pertama jelas kebutuhan hidup ya. Namanya mungkin kita habis lulus, kita butuh macam-macam, kita butuh makan, minum, tempat tinggal, itu memang tidak bisa di-cover kalau misalnya kita berdiam di rumah saja, seperti itu ya. Kemudian lanjut, biasanya untuk keluarga juga nih teman-teman ya. Biasanya kan teman-teman pada masa-masa di usia 25-an gitu ya, keluarga tuh udah mulai sedikit nggak produktif ya. Misalnya mungkin bapak kamu pensiun, ibu kamu tiba-tiba nggak bisa nge-cover kamu juga, jadinya fungsi dari penopang keluarga akhirnya bukan beralih sih ya, jadi kayak nambah nih di kamu gitu. Jadi ya sedikit banyak juga akan membantu perekonomian keluarga nih ketika nanti teman-teman sudah lulus. Dan yang paling terakhir yaitu personal goals ya, alias ketika teman-teman bekerja pasti ya punya goals. Misalnya oke, saya pengen kerja di BUMN, pengen jadi komisarisnya gitu ya, atau bahkan mungkin pengen jadi bagian apa gitu. Nah, itu yang namanya personal goals teman-teman ya. Tapi sebelum kita mulai ke kenapanya kita harus bekerja, kita juga harus tahu gitu ya dari diagram ini ya, mungkin teman-teman pernah ngebaca dari Simon Sinek. Jadi sebelum memulai sesuatu ya, daripada teman-teman berpikir kayak kerjaan apa ya yang enak buat saya ya, alias kita masih di tahap what gitu. Terus gimana cara ngelamarnya itu ya itu sudah sangat-sangat basic. Tapi kita harus ke intinya ya, inti pertanyaan dari hidup kita. Kenapa? Ya. Kenapa kita pengen kerja di BUMN? Kenapa kita pengen kerja di swasta? Kenapa saya pengen kerja di BRI gitu? Tanya ke diri kamu sendiri. Apakah itu memiliki value tersendiri buat kamu ya? Misalnya oke, saya senang kerja. Kenapa kamu pengen kerja di BRI misalnya? Karena saya senang produknya banyak dan Bapak Ibu saya pakai sehingga saya memiliki keterikatan dengan Bank BRI tersebut misalnya ya, atau apapun itulah, terserah. Yang terpenting kamu tahu purpose, tujuan kamu tuh kenapa ingin melamar ke tempat tersebut. Ya, baru deh how ya, alias gimana cara ngelamarnya, gimana interviewnya, gimana prosesnya gitu ya. Terus baru terakhir what ya, alias apa yang akan saya lakukan di sana gitu. Jadi jangan kebalik dari what, how baru why, tetapi lebih bagusnya ya, atau bahkan mungkin lebih paripurnanya gitu ya, dari why, how ke what ya gitu. Jadi akan lebih mudah teman-teman pada saat nanti mengikuti proses seleksi akan tahu gitu. Kenapa kamu pengen ngelamar ke kita gitu. Nah, kamu langsung bisa menjawab seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih
bisa dibilang clueless dengan hidup teman-teman gitu ya, tenang aja ya. Jadi aku nemu teori 5 stage of career development ya, di mana aku nggak tahu di sini teman-teman usianya berapa ya. Mungkin sekitar 15 sampai 24 ya, atau bahkan mungkin udah di atas 25 nih ya. Tapi tenang aja gitu ya. Bisa dibilang stage of career development manusia itu ada 5 ya. Yang pertama growth ya, alias kita dari usia lahir sampai dengan remaja gitu ya, bisa dibilang 14 tahun itu baru mengembangkan self concept, rasa percaya diri, kemudian juga baru tahu kerja kayak gimana gitu ya. Terus lanjut lagi nih exploration ya, di mana teman-teman masuklah ke tahap-tahap kalian sekarang gitu ya. Mungkin baru lulus sekolah, masuk kuliah, terus juga kayak wah macam-macam lah. Nah, kenapa namanya exploration? Maka dari itu nyobain semuanya ya, nyobain. Kalau misalnya teman-teman pengen kerja di BUMN silahkan, pengen kerja di swasta silahkan. Supaya apa? Supaya teman-teman punya perspektif yang lebih luas tentang dunia kerja. Nggak hanya mungkin dapat dari orang tua aja disuruh, atau bahkan mungkin pengaruh lingkungan. Enggak, tapi kamu harus cobain supaya kamu tahu dan kamu paham. Oh, ternyata rasanya kerja di BUMN gini. Oh, di swasta gini. Oh, di startup begini. Oh, ternyata kalau ikut kegiatan ini begini rasanya. Gitu, teman-teman. Ya, jadi memang harus mencoba di usia-usia kita sekarang gitu. Nah, setelah kita udah bisa dikatakan berhasil nyoba gitu ya, terus juga kayak wah exploring macam-macam, akhirnya kita masuk ke tahap establishment. Ya, di mana teman-teman ngerasa kayak oh, oke nih kerja di BUMN, kayaknya oke buat saya seneng karena udah ada strukturnya, karena lebih bergengsi misalnya gitu ya. Teman-teman tinggal bisa dibilang skill building-nya ya, jadi lebih stabil. Jadi bisa dibilang udah tahu mau kemana, tinggal dibikin tangganya aja supaya lebih enak untuk tangga karir teman-teman gitu. Dan setelahnya mungkin di usia-usia bukan senja lah ya, senior gitu ya, maintenance alias teman-teman udah berhasil memasuki tingkat seperti itu, terus juga masuk ke adjustment alias gimana caranya ya supaya kerjaan saya yang sekarang udah bagus tetap sama dan mungkin perlu diimprove ke depannya, siapa tahu nanti ada penerus saya yang mungkin akan meneruskan saya akan lebih gampang gitu. Dan terakhir baru decline alias udah pensiun gitu ya di usia 65 udah mulai itu berkurang kayak wah tenaga udah nggak ada, terus juga mungkin improvement juga ya sedikit lah gitu. Jadi memang lebih ke persiapan pensiun itu teman-teman ya. Jadi tenang aja teman-teman, mostly itu masih ada di tahap exploration dan establishment dan itu wajar kalau misalnya teman-teman bingung mau kemana ya saya gitu. Oke, lanjut. Terus selanjutnya, proses seleksi atau rekrutmen pada umumnya. Nah, ini ya. Jadi mungkin secara garis besar, baik di BUMN atau bahkan mungkin di swasta gitu ya, itu 6 tahapan ini teman-teman ya. Yang pertama pasti ya, mereka buka lowongan alias advertise ya. Jadi jelas misalnya kayak BUMN lagi butuh ini atau swasta lagi butuh ini gitu ya. Diiklankan tuh di job portal or even di LinkedIn gitu ya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan kualifikasi dan permintaan mereka. Apakah memang sesuai dengan yang mereka butuhkan gitu. Lanjut lagi, baru tahap initial selection ya, di mana tahap initial selection itu bisa dikatakan kayak screening CV, kemudian nanti ada screening CV, ada tahap psikotes gitu ya. Nah, itu ya tahap seperti itu teman-teman. Lanjut lagi ke tahap first interview ya, di mana jelas ya, misalnya kayak dari interview HR-nya, interview recruiter atau bagian personalia gitu ya. Ini adalah di tahap pertama ya. Kemudian tahap kedua biasanya apa? Nah, ini lebih teknis. Misalnya ya mungkin lebih ke interview user gitu ya, atau bahkan mungkin interview kepala bagian gitu. Itu juga akan terjadi di baik di BUMN atau swasta ya. Kemudian baru setelah hasil psikotes oke, MCU oke gitu ya, masuk ke tahap job offering ya, di mana teman-teman ditawarkan dari posisinya, gajinya berapa gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah merasa oke dengan nominalnya, benefit yang ditawarkan oleh perusahaan gitu ya, baru masuk ke tahap hiring dan onboarding ya, di mana udah direkrut dan ya menjadi karyawan baru teman-teman ya gitu. Lanjut lagi, biasanya berkas-berkas apa aja sih yang dibutuhkan saat melamar pekerjaan? Nah, jelas ya. Secara garis besar itu ada 5 ya, CV, ijazah terakhir, transkrip nilai terbaru, sertifikat yang menunjang skill kamu, dan terakhir dokumen pribadi ya, kayak KTP, KK, SKCK dan lain-lain. Tapi dengan catatan jika dibutuhkan ya, karena mostly perusahaan mungkin lebih butuhnya kayak CV, ijazah sama transkrip nilai aja gitu, sama sertifikat. Tapi kalau misalnya sampai dokumen pribadi gitu, mungkin teman-teman bisa memberikan, tapi harus berhati-hati ya. Apakah
memang si penyedia lowongan atau bahkan mungkin yang BUMN lagi buka loker tuh benar-benar valid infonya. Jangan sampai teman-teman memberikan data teman-teman secara gratis gitu ya ke orang yang bahkan mungkin nggak tahu itu kita siapa, atau bahkan mungkin secara perusahaan nggak jelas ya, atau paling sering gitu ya mengatasnamakan BUMN. Itu sering banget kan, kayak Pertamina, Garuda, itu juga hati-hati teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, kesalahan-kesalahan pada rekrutmen teman-teman gitu ya, pada saat cari kerja gitu. Pasti sering gitu ya kepikiran kayak, kenapa ya saya terus gagal pas diterima kerja gitu. Ya ternyata ini yang mungkin menurut aku atau teman-teman HR aku gitu ya, kesalahan yang paling sering dilakukan saat kandidat proses rekrutmen. Yang pertama, jelas, kandidat nggak tahu tentang perusahaannya gitu ya. Misalnya teman-teman pengen ngelamar di Pertamina, teman-teman pengen ngelamar di Garuda gitu ya, teman-teman pengen ngelamar di mana gitu. Nah, itu boleh ya teman-teman cari tahu gitu. Oh, ternyata perusahaannya kayak gini gitu. Terus juga kan sekarang tinggal googling lah ya, nongol tuh about jobs-nya, karirnya gitu. Itu teman-teman harus tahu gitu, seluk-beluknya, bisnisnya kayak gimana gitu. Supaya apa? Yang paling penting ini value sih, value dan bisnis ya. Namanya perusahaan kan pasti punya visi misi gitu. Nah, sesuaikan dengan visi misi yang mungkin teman-teman punya gitu. Karena bagaimanapun namanya perusahaan pasti ya udah punya visi misi, pengen dong punya karyawan yang memang sesuai dengan visi misi mereka gitu. Gitu ya. Lanjut lagi, tidak memahami tentang posisi yang di-apply ya. Kalau misalnya seperti ini ya, mungkin teman-teman perlu paham kalau sebentar, ada telepon. Nah, mungkin teman-teman paham pada saat mungkin teman-teman pengen ngelamar jadi frontliner, atau bahkan mungkin teman-teman pengen ngelamar jadi kayak teknik apa gitu ya, itu teman-teman harus pahami ya. Misalnya kerja jadi CS Bank, kerja jadi frontliner, kerja jadi di ranah pertambangan gitu. Pahami kira-kira nanti kerjanya ngapain ya, apakah nanti sekedar ngangkat telepon kah, atau misalnya nanti ngerjain mesin apakah. Nah, itu harus teman-teman paham supaya apa nanti pada saat misalnya interview dengan kepala bagian atau user gitu ya, atau siapapun itu pada saat interview kedua, teman-teman bisa lebih mantep ngejelasinnya gitu, kayak oh iya saya baca Pak, saya tahu gitu, minimal tahu dan kenal exposure, walau teman-teman secara nggak langsung nggak pernah ngerjain tapi tahu itu kayak gimana gitu ya. Dan lanjut gitu ya, ini paling penting, nggak punya kesiapan mental ya, baik di dunia kerja ya. Banyak di antara pelamar gitu ya yang mungkin ya udah sekedar cari kerja aja, atau bahkan mungkin kayak ya namanya BUMN coba aja dah disuruh orang tua gitu. Nah, ini harus diubah teman-teman. Ketika teman-teman nanti lulus atau bahkan mungkin udah masa-masa cari kerja, teman-teman harus paham ya bahwa kita cari kerja ini adalah karir kita, teman-teman ya. Baik itu nanti di swasta atau BUMN, teman-teman harus punya mental yang baik ya. Oke, endurance-nya juga harus tingkatkan daripada mungkin teman-teman kuliah gitu. Jangan kena masalah dikit ngadu ke sosmed, atau bahkan mungkin kena masalah dikit resign. Itu nggak banget lah gitu teman-teman ya. Nah, terus apa aja yang perlu diperbaiki teman-teman? Jelas. Yang pertama bikin CV sama practice interview. Nah, mungkin tipsnya gitu ya buat teman-teman, satu CV buat satu posisi teman-teman. Ya, maksudnya gimana? Jadi misalnya kamu pengen ngelamar di bidang A gitu ya, atau di bidang B gitu. Ya udah bikin CV yang memang mengarah kepada si posisi A dan posisi B, supaya apa? Ketika nanti bagian personalia atau HR men-screening atau menseleksi teman-teman, langsung kelihatan, oke ini plus poin dari kamu gitu. Jadi kayak bukan cuma sekedar saya lulus, saya anak ini terima dong Pak gitu, nggak gitu teman-teman ya. Jadi memang harus ya matang persiapannya gitu. Jadi bikin CV buat satu posisi supaya lebih targeted untuk perusahaan-perusahaannya gitu. Lanjut lagi, lihat kembali kualifikasi yang dibutuhkan. Nah ini ya, ini juga penting teman-teman ya, di mana kalau misalnya teman-teman ngelihat lowongan kerja gitu ya, yang dilihat itu yang penting perusahaannya, ya nggak? Ya, nggak tahu nih teman-teman. Di sini aku pengen tahu dong. Coba komentar di kolom chat ya. Ketika teman-teman mencoba untuk melamar pekerjaan, lihat perusahaannya atau lihat posisinya? Aku pengen tahu dong. Silakan di kolom chat. Pengen tahu. Lihat posisinya atau perusahaannya? Yuk. Aku pengen tahu dong. Komentar-komentar. Atau Kak Putri deh, Kak Putri. Kalau Kak Putri misalnya nanti cari kerja gitu, Kak Putri ada nggak nih? Halo? Ya, halo Kak. Ya, kalau Kak Putri sendiri biasanya ngelihatnya perusahaan atau posisinya? Kalau Putri sendiri lebih ke posisi mungkin ya Kak, yang sesuai gitu. Oke. Ini Ya, kalau baik. udah mulai ramai nih Kak. Udah mulai ramai itu ya perusahaan.
posisi gitu ya, posisi perusahaan terlebih dahulu dan tunjang dengan posisinya. Oke. Buat aku ya, jangan sampai kebalik loh teman-teman ya. Kita karir itu tidak ditentukan dari perusahaan kita loh. Ya nggak? I mean, aku pengen memberikan gambaran ke teman-teman semuanya bahwa posisi itu bisa sama, ya, bisa juga berbeda di setiap perusahaan. Dan yang namanya karir itu kita harus stick dengan impian kita yang tadi. Makanya tadi aku bilang ada life goals gitu ya. Kamu pengen jadi apa? Ya, terus incer. Kalau misalnya di BUMN ada, silahkan. Di swasta ada, silahkan. Yang terpenting kamu terkejar untuk bisa tahu kamu senang ngerjain apa. Karena jangan sampai ya dengan mungkin kayak ngincer perusahaannya lah, yang penting gede, yang penting disenengin mama papa gitu ya. Tapi kamu nggak senang sebenarnya dengan apa yang kamu kerjakan. Akhirnya kamu tersiksa, kerjaan kamu juga nggak maksimal gitu. Dan buat aku itu bahaya buat ya bisa dibilang karir kita ke depannya. Dan akhirnya kamu merasa kayak kerja gini-gini aja. Nah itu jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Terus terakhir mungkin maximize skill dan create your career path ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasa kayak wah masih kurang nih, itu silahkan diperbaiki, ditingkatkan gitu ya. Supaya apa? Nanti career path kamu lebih enak ya. Gitu. Nah, gimana sih cara ngelihat lowongan yang sesuai dengan kualifikasi kita? Nah, ini aku mungkin ngambil contoh gitu ya dari salah satu infoloker gitu di BUMN. Misalnya ada frontliner gitu. Lulusan minimal D3 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi atau jurusannya gitu. Nah, di sini ya, di sini udah jelas berarti teman-teman yang mungkin SMA gitu ya. Karena kan BUMN itu cenderung saklek ya, enggak kayak wah yang penting bisalah masuk gitu. Itu kalau startup atau mungkin swasta masih bisa gitu. Cuma kalau BUMN biasanya saklek teman-teman ya. Kalau D3 ya D3, S1 ya S1. Kalau di bawahnya ya udah cari yang memang lebih sesuai daripada mungkin teman-teman memaksakan gitu ya. Jadi lulusan memang D3, IPK-nya sekian gitu ya, terus akreditasi itu jurusannya apa gitu. Terus juga nah ini usia juga mungkin teman-teman perlu diperhatikan ya. Biasanya BUMN tuh I don't know kayak tidak diperbolehkan untuk menikah sampai misalnya beres masa kontrak gitu atau bahkan mungkin masa jabatan gitu. Itu sering kali terjadi teman-teman. Jadi kenapa ada usia seperti itu ya. Tapi correct me, I'm wrong ya teman-teman ya kalau misalnya aku ada salah penyampaian nih. Terus juga diutamakan fresh graduate. Maka dari itu ya teman-teman ini sangat-sangat berkesempatan ya daripada mungkin teman-teman ngeluh kayak kok kerja yang dicari pengalaman doang. Nah, kalau misalnya diutamakan fresh graduate berarti ngelamar ya. Terus juga tadi belum menikah dan tidak menikah selama mengikuti pemagangan misalnya ya. Terus juga memiliki communication skill yang baik dan penampilan menarik. Nah, communication skill yang baik berarti terlihat dari cara kamu berbicara dengan orang lain, intonasinya gimana gitu ya. Itu bisa teman-teman. Nah, gimana kalau misalnya berpenampilan menarik? Nah, berpenampilan menarik itu bukan berarti good looking. Ya, mungkin perlu dicatat nih teman-teman. Berpenampilan menarik itu bukan berarti langsung good looking, harus cakep, harus pinter, harus wangi gitu lah gitu. Yang penting bersih, rapi dan wangi, udah kayak gitu ya. Maka dari itu foto gitu ya. Pada saat kamu lampirkan CV gitu, kamu harus tampilkan foto terbaik kamu yang bersih, jangan ada jenggot misalnya buat yang pria gitu ya, atau bahkan mungkin kumis, ya bersih lah gitu kelihatannya. Jangan fotonya asal atau mungkin apa adanya gitu, itu juga jangan gitu ya. Misalnya terus juga alamat domisili gitu. Nah teman-teman misalnya teman-teman di Lampung gitu ya, atau mungkin di mana gitu, nah boleh di sana gitu. Karena kalau udah nulis alamat domisili biasanya yang diprioritaskan itu daerah sana teman-teman. Kenapa? Karena mungkin ya nggak tahu kayak harus ada orang seperti ini kah, atau mungkin memahami budaya sekitar kah? Aku nggak tahu ya. Biasanya kalau udah domisili harus seperti itu ya. Terus juga bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja BRI, Kancak Kota BIM misalnya gitu ya. Nah ini kalau ada persyaratan seperti ini teman-teman berarti harus make sure ya. Makanya tadi kenapa aku harus balik ke why, how, dan what gitu ya. Teman-teman harus yakin apakah ketika nanti teman-teman bekerja, teman-teman siap untuk ditempatkan baik itu dimutasi kah, atau nanti ya mutasi bagian gitu ya, atau bahkan mungkin pindah lokasi gitu. Itu harus siap ya. Kalau misalnya nggak siap, mendingan mundur. Karena jangan sampai teman-teman udah proses akhir gitu ya, udah ini, tapi pas dijorokin kamu nggak boleh gini. Nah, kamu mundur itu sayang banget. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang juga mungkinnya buat mungkin kamu selama proses gitu kan sayang gitu. Terus juga mungkin tidak memiliki hubungan keluarga inti dengan pekerja BRI alias nggak boleh ada KKN gitu ya. Lanjut lagi. Nah, berkas lamaran berarti harus teman-teman perhatikan. Surat lamaran, bikin CV, terus kalau misalnya diminta kopi KTP ya udah ikutin aja ya. Selama memang ya sekali lagi, selama memang loker atau mungkin info
posisi yang ini valid dari perusahaannya gitu ya, teman-teman silahkan cantumkan dan mungkin teman-teman harus cek juga apakah memang benar-benar valid karena jangan sampai semua data pribadi kamu salah dapat apa ya bisa dikatakan disalahgunakan lah sama orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu teman-teman ya. Terus terakhir ya persiapan memasuki dunia kerja ya harus punya ini nih 8 poin yang buat aku penting teman-teman punya ketika nanti terjun ke dunia kerja. Professionalism, work ethic gitu ya. Terus juga komunikasi teman-teman harus bagus, punya daya kritis teman-teman, terus cara menyelesaikan masalah kayak gimana, teamwork gitu ya. Terus paham teknologi zaman sekarang, terus juga mungkin leadership kayak gimana gitu. Terus juga global and intercultural fluency kayak gimana. Mungkin teman-teman nanti akan dimutasi ke luar negeri kah? Atau mungkin apakah itu juga harus paham gitu. Dan terakhir career management. Jadi kamu tahu apa yang kamu kerjakan sekarang gitu. Nah, mungkin sedikit bagian gitu ya, CV begitu. CV ya, jadi 7,4 detik teman-teman ya ketika HR melihat. Jadi harus hati-hati ya. Ketika teman-teman melamar baik itu di BUMN atau swasta, pastikan ya CV kamu punya impresi yang baik ya. CV kamu yang baik kayak gimana? Ada 4 poin ya. Latar belakang, data diri gitu ya, pengalaman kerja dan kegiatan, keterampilan dimiliki dan pendidikan dan pencapaian gitu. Apa aja dipersiapkan? Jelas tadi ya. Buat wawancara gitu. Informasi tentang perusahaannya, cari tahu tentang role-nya, cari tahu nanti misalnya kepala bagiannya siapa atau mungkin HR siapa gitu ya. Terus misalnya berkas kamu yang tadi udah udah disiapkan itu juga harus di-print kalau misalnya nanti ada seleksi offline. Terus juga pahami apa yang kamu udah tulis di CV gitu dan persiapkan beberapa pertanyaan. Oke, nah ini juga kalau misalnya nanti teman-teman ada proses interview gitu ya di BUMN atau swasta, teman-teman harus paham bahwa non-verbal itu juga diperhatikan ya, baik dari pakaian yang rapi, sopan gitu ya. Terus juga kayak duduk kamu yang tegak gitu, jangan dongkok. Terus juga kayak pasang badan yang terbuka ya, jangan hindari tangan kayak gini nih, itu jelek banget teman-teman ya. Terus juga harus kontak mata ya, jaga tuh, harus ngeliat ke recruiter, jangan sampai ngeliatnya kemana gitu ya. Dan terakhir baru senyum, alias ya kamu menunjukkan bahwa kamu sebagai seorang fresh graduate atau pencari kerja yang unggul dan sesuai dengan tadi apa ya, akhlak ya kalau nggak salah BUMN gitu ya. Gitu sih. Nah, biasanya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan sih standar lah ya, nanya ke personal experience, behavior questions gitu ya. Untuk yang cara menjawabnya juga sama teman-teman ya, harus pakai STAR ya, alias kamu jelasin dulu situasinya kayak gimana, terus juga task alias jelasin juga tanggung jawab atau tugas yang mungkin kamu pernah lakukan, action-nya alias aksinya tuh harus kayak gimana sih untuk menghadapi tugas-tugas kamu dan result-nya terakhir ya. Contoh deh untuk menjawab misalnya ditanya sama HRD BUMN gitu ya, atau bahkan mungkin HRD manapun, coba dong ceritain pengalaman kamu pas jadi panitia humas gitu. Nah, cara jawabnya gini teman-teman ya. Oke Pak, waktu itu saya berperan sebagai humas di kepanitiaan A, yaitu acara seminar persiapan karir dengan target audiens 250 orang Pak. Nah, waktu jadi humas, saya itu tugasnya menjadi penghubung antara pihak kepanitiaan dengan pihak eksternal, kayak sponsor, narasumber, peserta. Nah, targetnya waktu itu Pak, 3 narasumber sama 10 sponsor. Nah, A-nya berarti langsung lanjut nih. Waktu itu saya kerja sama 5 orang staff, Pak, gitu. Maka dari itu saya bikin tuh job desk buat masing-masing orang. Supaya apa? Nanti ada yang cari narasumber, ada yang nanya sponsor gitu ya. Supaya jelas, Pak, scope dan tanggung jawabnya gitu. Nah, dari apa yang kamu lakukan sebelumnya baru deh kasih tahu bahwa iya, Pak, jadi saya berhasil mendapatkan 3 narasumber 2 minggu sebelum acara berlangsung. Saya juga berhasil mendapatkan 15 sponsor dan dapat nilai kepuasan 5 dari skala 6 buat komunikasi panitianya. Gitu teman-teman ya. Jadi mau di HRD BUMN atau swasta atau dimanapun, semua HRD ketika teman-teman memiliki struktur menjawab seperti ini itu akan lebih mudah ya untuk lebih dipercaya atau bahkan lebih disukai atau ya impress mereka lah dari sisi kamu sebagai kandidat gitu. Intinya ya kuncinya temukan relevansi. Pengen kamu sampaikan apa? Kebaliknya. Apa yang kamu pengen sampaikan dan apa yang mereka tertarik dari CV kamu atau bahkan mungkin yang kualifikasi kamu gitu. Jadi relevansi ini cari ya. Kurang lebih gitu. Terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Mbutri selaku moderator. Thank you. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Eza untuk pemaparan materinya yang sangat informatif dan juga lengkap banget nih, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Eza. Oke, pada sesi selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya-jawab, sharing session. Teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, dipersilahkan, nanti akan moderator bacakan. Dan juga jika ingin berinteraksi langsung, boleh raise hand terlebih dahulu sebelum dipersilahkan. Nanti boleh di-unmute dan ngobrol langsung dengan Kak Eza. Oke, Kak Iza, kita sambil nunggu nih. Putri tadi sempat ke notice dan mau bertanya tuh perihal kualifikasi untuk
pelamar gitu. Tadi ada jadi ada yang merekrut tuh memang pengennya tuh diutamakan fresh graduate gitu kan. Nah, biasanya tuh Kak, kalau yang diutamakan fresh graduate tuh yang difokuskan oleh si rekruter tuh apa gitu? Kenapa maunya fresh graduate gitu? Oke. Nah, biasanya kan tadi mungkin Kak Vina sudah menjelaskan di awal ya, mencari orang yang mungkin masih keinginan belajarnya tinggi dan juga masih bisa diarahkan. Karena ya setelah kita punya pengalaman, setelah kita punya apa ya, hasil kerja gitu, biasanya kan kayak, "Wah, enggak, di tempat kerja saya dulu gini," gitu. Atau bahkan kayak, "Oh, enggak Pak, seharusnya nggak gini," gitu. Nah, biasanya kalau fresh graduate tuh, "Oh iya Pak, siap," gitu. Lebih lebih ke situ sih. Jadi kayak mau diajarin, mau ya, karena kan kembali lagi ke setiap perusahaan kan beda-beda gitu ya. Ada yang culture-nya kayak gini, ada yang maunya kayak gini, ada yang caranya kayak gini gitu. Nah, kalau udah yang berpengalaman biasanya agak sulit karena kemauan belajarnya udah merasa kayak, oh gue udah belajar kemarin sama itu nggak mau diarahkan sih gitu. Kurang lebih sih gitu, Kak. Jadi memang kenapa fresh graduate biasanya masih lebih gampang lah untuk belajar hal baru sih gitu. Oke, gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Eja. Kita lanjutkan kepada sesi tanya jawabnya nih Kak. Dia di kolom chat, isi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kak Nisri, yaitu kalau misal loker disebutkan minimal lulusan D3, apakah S1 bisa melamar di loker tersebut juga? Begitu Kak, gimana tuh? Oke, jadi teman-teman harus sadar gitu ya, ada namanya underspec sama overspec. Gitu. Underspec kayak gimana? Berarti kalau misalnya diminta D3, teman-teman ngelamar jadi SMK, itu belum bisa. Ya, gitu. Karena ya underspec yang dibutuhin D3, tapi teman-teman SMK atau SMA gitu. Nah, gimana kalau overspec? Ternyata D3, tapi ngelamar S1 gitu. Bisa, tapi pertimbangannya akan sangat-sangat berbeda. Misalnya dari jenjang karir atau bahkan mungkin dari struktur gaji. Kan namanya perusahaanku pasti ya punya struktur salary dari pendidikan, pengalaman bekerja gitu ya. Itu punya teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman oke, antara S1 yang sudah punya pengalaman 2 tahun sama S1 yang belum punya apa-apa, itu beda loh harganya teman-teman. Gitu. Jadi di situ yang biasanya akan menjadi pertimbangan gitu. Kalaupun misalnya teman-teman nanya bisa, ya bisa gitu. Cuma nanti apakah kamu mau ya S1 kamu disetarakan dengan D3? Lebih ke situ sih, teman-teman. Oke, sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Nisri. Ini kita lanjutkan nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Cynthia. Katanya, Kak mau tanya kalau dari sisi rekruter, apakah lulusan kuliah sudah 2 tahun itu masih termasuk kategori fresh graduate atau tidak? Karena saya memiliki pengalaman kerja tapi tidak sesuai di bidangnya. Oke, ya sebenarnya balik lagi itu sih sama ya gitu. Sorry, Put, aku lagi ngeliat tadi kayak posisi pertanyaannya yang mana ya? Yang Cynthia Kak, yang ini katanya sisi Graduate rekruter. atau tidak ya? Ya, itu. Oke. Sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya dibilang lulusan kuliah udah 2 tahun masih termasuk fresh graduate atau enggak, kalau kamu belum pernah bekerja di lembaga resmi, baik itu perusahaan, swasta, BUMN, itu masih fresh graduate gitu teman-teman. Memang fresh graduate-nya kayak, ya bisa dibilang udah sedikit expired gitu ya, kayak udah terlalu lama jadi fresh graduate, tapi selama kamu berkegiatan itu nggak masalah teman-teman. Ya baik itu kamu punya ikut volunteer atau mungkin ikut apa gitu, itu masih bisa banget kok gitu. Jadi selama kamu memang belum pernah bekerja itu fresh graduate, tapi pengalaman kerja kamu harus dipastikan gitu. Kira-kira ada benang merahnya nggak ketika nanti kamu berusaha menyampaikan ke HRD baik itu BUMN atau swasta gitu. Oke, terima kasih Kak Eja. Pertanyaan dari Kak Cynthia sudah terjawab ya Kak. Ini tadi ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Kak Nisri. Katanya perihal jika ada lowongan pekerjaan yang mensyaratkan dari reputable university, apakah kita yang dari universitas yang biasa aja tidak ada kesempatan mendaftar ya Kak? Apakah atau coba kita lamar aja gitu? Oke. Sebenarnya reputable university itu agak sedikit sulit ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau ada tulisan seperti itu ada 2 kemungkinan. Satu, usernya yang minta langsung, ya misalnya kayak bosnya nih alumni ITB misalnya gitu, biasanya ya. Atau manajernya alumni UI, ya udah dah anak-anak UI aja yang kerja di gua gitu, misalnya gitu teman-teman. Nah ya, reputable university itu memang agak sedikit rasis buat aku karena biasanya mereka kayak menjaga tempat kerja mereka tuh
sesuai dengan apa yang mereka apa ya, biar seragam loh, anak-anak ini semua gitu, biasanya gitu. Nah, kalau misalnya di luar kampus itu, selama ya kompetensi kamu masuk gitu ya, selama buat aku kayak wah, dari talent pool yang ada misalnya gitu ya, aku udah nyari macam-macam, ternyata dari universitas ini nggak ada gitu. Nah, ada nih satu gitu, tapi dari kampus ini nggak apa-apa lah, panggil aja, toh juga dia bisa ngerjain ini. Itu bisa juga kayak gitu teman-teman. Karena jujur ya, aku juga salah satu apa ya, salah satu orang yang cukup beruntung di kerja di Stockbit dan Bibit, karena kan notabene tuh anak-anak yang keren semua gitu ya kalau di startup gitu. Aku dari kampus swasta yang mungkin nggak gitu terkenal bisa masuk kok teman-teman. Jadi kembalikan lagi ke kompetensi dan skill teman-teman yang bisa teman-teman jual di CV teman-teman gitu. Jadi lebih mengutamakannya tuh value dirinya ya Iya. Kak, bukan ke value university lulusan mana gitu. Iya, jadi memang value diri, skills, dan itu pasti akan mengikuti dan terbuka buat siapapun sih kesempatannya gitu. Jadi jangan pernah minder. Kalau misalnya memang ada reputable university, tapi kamu merasa cocok gitu, cobain aja. Karena kan balikin lagi, kita nggak pernah tahu judgement HR kayak gimana sih. Oke, siap. Terima kasih Kak Eza. Kita lanjutkan pertanyaan dari Kak Awang nih. Tapi ini lebih ke sesi pelamaran sih Kak. Beliau bertanya merihal untuk bagian isi email, sebaiknya tuh diisi seperti apa Kak? Ataukah dikosongkan saja atau cuma cantumkan posisi yang dilamar? Nah, ini juga teman-teman pada saat biasanya kan BUMN juga lebih ini ya, lebih humanis lah. Jadi teman-teman harus melakukan approach yang sama gitu. Nah, teman-teman menanya gitu, apa sih bagian isi email gitu? Yang pertama, subjek diisi dengan lowongan, terus posisi yang teman-teman incer. Terus kasih tahu nama teman-teman siapa gitu ya. Terus juga berkas-berkas lamaran teman-teman gitu. Nah, isi email adalah sesuatu yang kamu nggak bisa cantumkan di CV. Gitu kan teman-teman, tadi CV kan ada personal profile, terus ngejelasin kamu siapa. Nah, kira-kira ada nggak yang kamu belum jelasin? Ya, misalnya pengalaman kamu, terus juga kayak kamu pengen ngegombal di body email juga nggak masalah kok. Tapi ngegombal dalam tanda kutip kayak, iya Pak, misalnya saya pengen jadi staf administrasinya gitu, staf admin publik. Nah, dari pengalaman kuliah saya sering menjadi notulen pada saat rapat, sehingga saya sangat-sangat menguasai untuk teknik mengetik 10 jari, bla bla bla, dan saya merasa cocok untuk posisi ini gitu. Lebih ke situ lah. Jadi kamu berusaha untuk bukan menjual ya, kayak gue bagus gitu, ayo Pak hire saya gitu, lebih ke situ sih teman-teman. Jadi kalau bisa manfaatkan tuh body email yang lebih personal, yang memang lebih kompeten gitu ya, yang menggambarkan skill sama teman-teman sih, supaya apa, HR pas ngeliat kayak oh yakin ini enak, memang bagus gitu. Oke, tapi Kak biasanya itu untuk isi email sendiri memang dibaca gitu ya sama recruiter Iya, tuh pasti dibaca. Oke, begitu. Kita lanjutkan nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Oban. Dia bertanya dari sisi tanggapan rekruter untuk pelamar yang kutu loncat yang sering berpindah-pindah dari beberapa perusahaan. Itu bagaimana ya Kak? Oke. Sebenarnya gini, ketika kita menemukan karyawan yang kutu loncat gitu ya, teman-teman harus sadar, ketika teman-teman jadi kutu loncat, teman-teman punya value yang teman-teman tinggalkan nggak? Nah, itu. Karena nggak selamanya orang yang punya kerjaan 3 bulan, kontrak, jelek. Siapa tahu selama dia 3 bulan di kontrak, dia bisa loh meningkatkan omset perusahaan, cuma memang sistem kerjanya kontrak. Gitu. Atau misalnya dia sampai bikin sistem, atau tiba-tiba 3 bulan, kenapa dia resign ya? Karena dia merasa udah nggak ada yang bisa diubah lagi, karena dia udah all out 3 bulan itu. Gitu. Tapi beda sama tiba-tiba kayak 3 bulan teman-teman nge-resign karena merasa nggak kuat. Teman-teman resign 3 bulan karena bosnya galak gitu. Itu beda value-nya gitu. Jadi kembalikan lagi, 3 bulan kalau kamu jadi kutu loncat, itu bisa diceritakan nggak value-nya? Kalau misalnya nggak ada, ya then it's your fault lah. Jadi kayak kalau kamu tahu gitu ya udah sering pindah-pindah karena nggak enak tempatnya, bosnya galak, ya itu warning sih buat kamu, kayak berarti belum nemu kejelasan karir di hidup kamu sih gitu. Oke, Kak Oban sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Eza nih. Kita lanjutkan nih Kak, pertanyaan dari Muhammad Ekal. Kalau saat ini kita sedang berstatus karyawan swasta, namun kita sedang mengikuti seleksi BUMN yang sudah sampai di tahap wawancara. Apakah pada saat wawancara nanti kita baiknya jujur yang posisinya sedang bekerja di swasta, dan apakah itu akan mengurangi kesempatan kita lulus saat wawancara? Oke.
Jadi memang antara status kerja gitu ya, kayak kita masih kerja di perusahaan gitu, tapi kita lagi juga ngikut BUMN atau misalnya lagi CPNS gitu ya. Buat aku sih kejujuran itu mahal sih harganya. Jadi memang sampaikan aja. Kalau misalnya saat ini saya masih bekerja gitu, tapi kamu sampaikan kira-kira selama proses seleksi saya tidak akan meninggalkan, atau misalnya saya pasti akan mengusahakan dalam setiap proses seleksi kerja gitu. Nah, paling pertimbangannya kalau misalnya nanti teman-teman ada seleksi BUMN kan cenderung lebih panjang gitu ya, cenderung kayak ada tes ininya, ada nanti kan tadi kayak Kak Vina tuh ada yang ngejelasin 7 step ya gitu, dan lebih panjang lah gitu. Nah, teman-teman punya waktu atau enggak? Karena kan di swasta tuh kita terkendala sama cuti gitu ya, kayak nggak bisa tiba-tiba nggak masuk gitu ya, atau bahkan mungkin izin takit mulu kan nggak enak gitu. Jadinya coba kira-kira teman-teman bisa manage waktunya atau enggak. Tapi selama wawancara baiknya jujur, karena juga mereka akan menjadi pertimbangan sih. Kalaupun misalnya mengurangi kesempatan pada saat wawancara, enggak juga sih. Karena balik lagi kalau kamu oke dan mereka cari gitu ya, apalagi kamu jalur pro hire gitu ya yang memang dibutuhkan, itu pasti akan menjadi pertimbangan kayak, oh emang nggak apa-apa deh masih kerja tapi kita butuh skillnya, itu juga nggak masalah sih gitu. Jadi Kak dari sisi rekruternya pun akan melihat lagi gitu sejauh mana Iya. ini memang cocok apa enggak gitu, bukan Betul, hanya betul, betul. lagi Paling yang jadi kerja. pertimbangan dia bisa join cepat atau enggak, itu aja. Karena Oh, biasanya kan kalau di perusahaan swasta gitu ya, pasti kan one month notice, ya nggak sih? Kayak harus 30 hari sebelum sebelum cabut gitu ya, itu juga harus dipertimbangkan sih, gitu. Kalau butuh cepat biasanya nggak bisa, tapi kalau misalnya ya dia misalnya apa perusahaan si BUMN masih bisa nerima nunggu, itu nggak masalah juga gitu. oke, jadi ada sisi lain yang harus memang dilihat lagi sama rekruternya tuh nggak sembarangan ini ya Kak ya. Benar-benar Betul, apik gitu, rapi gitu apa-apa yang betul. di depannya. Oke, teman-teman, jika ada yang bertanyakan lagi, silahkan disampaikan di kolom chat atau enggak boleh raise hand jika ingin berinteraksi langsung dengan Kak Eza Hazami. Oke, Kak, ada pertanyaan lagi. Ini perihal untuk dokumen yang di apply atau dimasukkan ke lamaran gitu, terkhusus jika melalui email. Kan itu ibaratnya ada dicantumkan seperti KTP, KK, dan lainnya yang berkasnya dokumen pribadi gitu. Itu tuh better scan, hasil scan, atau maksudnya scan-nya scan asli atau scan fotokopi gitu. Kalau scan asli apakah memang ya nggak apa-apa aja gitu, atau better gimana ya Kak? Untuk Scan fotokopi legalisir sih, itu aja. Karena kalau scan asli itu sangat-sangat riskan buat dipakai buat kejahatan cyber. Kayak pinjol aja kan gampang gitu kalau mau masukin KTP asli gitu kan. Jadi hati-hati sih. Jadi baik kalau misalnya pengen ngelamar kerjaan pakai lampiran, baiknya fotokopi. Tapi kalau ada legalisirnya lebih bagus gitu. Jadi mendingan fotokopi aja. Kalau asli sayang, nggak worth buat aku sih gitu. Dan sebagai HR kan lebih ke pemberkasan aja kan. Toh juga kita juga nggak perlu sampai format aslinya gitu. Oke, siap Kak. Berarti tapi itu tuh betternya tuh di dibuat satu file gitu ya Kak? Satu PDF aja semua untuk Iya, kakak. satu PDF aja gitu. Oke. Silakan teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, kita masih memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab ini untuk berinteraksi langsung juga dengan Kak Eza melalui unmute mikrofon atau melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Silahkan. Oke, sebentar. Oke Kak, sambil kita nunggu nih kalau perihal berkas yang lain kan tadi untuk dokumen pribadi di satu file kan Kak seperti KTP dan KK. Tapi kalau ada seperti sertifikat itu tuh satu file disamain juga dengan berkas pribadi atau misah juga ya Kak untuk sertifikat? Jadi seperti ini teman-teman, ketika melampirkan berkas buat lamaran kerja, yang pertama CV itu sendiri ya. CV cover letter jadiin satu misalnya gitu. Tapi berkas-berkas lainnya jadi lampiran itu jadiin satu juga. Jadi kalau bisa dua, CV sama cover letter, yang satu lagi itu lampiran, baik itu ijazah, transkrip nilai, KTP, KK itu di sana semua. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Eza untuk email mungkin itu ya. Tapi berarti kan ada juga nih sekarang mah banyak ya ketika untuk rekrutnya tuh melalui kayak website gitu ya, kita tinggal masukin berkas-berkasnya ke sana, itu lebih memudahkan juga ya Kak dibanding dengan email kan kita harus Betul. ngumpulin satu file Betul. samaan. Betul sekali.
Yang jelas mungkin jangan di zip sih. Kalau di zip tuh takutnya pada saat teman-teman ngelamar kerja sama sistem emailnya tuh dianggapnya virus. Itu hati-hati. Itu ada ini informasi penting banget teman-teman, nggak boleh di zip ya karena takut ada disangka virus jadi nggak masuk gitu Kak filenya apa gimana? Betul. Biasanya langsung masuk ke spam sih kalau zip atau WinRAR gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Eza untuk sesi tanya jawab kali ini. Mungkin teman-teman sudah tidak ada yang mau menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Kak Eza untuk sesi sharingnya secara materi dan juga sharing session pada sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita boleh on cam dulu teman-teman. Kita foto bareng bersama pembicara kali ini yaitu Kak Eza Hazami. Yuk kita on cam dulu. Kita hitung ya Kak. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Eza untuk kesempatan pada hari ini. Sehat selalu Kak Eza. Sebelum akhiri, kita dengerin dulu di closing statement-nya dulu dari Kak Eza. Dipersilahkan Kak. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang sedang bingung gitu ya, baik melamar kerja di BUMN atau swasta gitu ya. Buat aku semua perusahaan sama aja ya. Karena balikin lagi, teman-teman harus punya personal goals, personal karir yang harus teman-teman sampai gitu ya, capai gitu. Karena kalau misalnya kita hanya berpaku dengan oke, aku pengen kerja di perusahaan ini gitu. Aku takutnya malah ekspektasi teman-teman yang kayak nggak sesuai gitu. Jadi stick with your goals but not the company gitu. Jadi mau dimanapun sebenarnya sama aja, ada plus minusnya. Selama kamu senang ngerjainnya, buat aku itu nggak masalah gitu. Jadi keep going lah gitu. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Eza. Sehat selalu Kak Eza, lancar juga setiap kegiatan dan urusannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih Kak Eza, boleh meninggalkan roomnya. Bye-bye teman-teman. See you, sehat-sehat ya. Terima kasih Kak Eza. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah masuk pada sesi terakhir yaitu penutupan karena tadi sudah disampaikan materi dan juga sharing session dari dua pemateri hebat dan luar biasa yaitu Kak Eza Hazami dan juga Vina Mulyana yang merupakan mereka penutup dari webinar karir charity dan kolaborasi Gumu Education dengan semangatbantu.com. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua yang sedang berjuang mencari pekerjaan, sedang menata masa depannya dan mencari tujuan hidupnya. Amin. Oke, sebelum kita tutup bersama pada pertemuan kali ini, saya selaku moderator webinar hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua